Dirindukan, tapi kadangkala yang rindu dan yang merindu sama-sama nggak aware. Di readingan kali ini kita bahas yuk ya, siapa sih sosok yang memendam rindu sama kamu dan ingin segera bertemu? Siapa sih ya? Jangan-jangan tetangga sebelah. Kali ini kalian pilih kartu ya teman-teman ya. Fokus, tarik nafas yang panjang sebelum kalian memilih di energi kartu mana kalian akan mendaratkan pilihan ya. General, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga jadi positif ya. Oke, timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke, kita mulai sekarang ini. Kita shuffling dulu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pilih nanti kartunya yang mana. Oke, right. Kita start. Oke. Ini malah udah kebuka. Kartu 1, kartu 2, dan kartu ketiga ya teman-teman ya. Pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Yang memendam rindu ke kamu ingin segera bertemu. Dan buat kalian semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story, silakan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku ya teman-teman ya. Oke, kita mulai yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, fokus ya teman-teman, tarik nafas panjang sebelum kalian memilih di energi kartu mana kalian akan mendaratkan pilihan. Ya ini bergantung sama kalian semua ya, bukan bergantung sama saya tinggal baca aja. Fokus. Siapa sih yang rindu sama kamu? Siapa sih yang memendam rindu ke kamu yang ingin segera bertemu? Oke, di pilihan yang pertama ya, buat kalian yang memilih ya di kartu yang pertama ini. Siapa sih dia dan ciri-cirinya dia seperti apa? Kita bakalan lihat ya. Ini. Orangnya cukup menarik ya teman-teman ya. Orangnya cukup menarik. Terus habis gitu juga pinter banget ya. Pinter, menarik, dan punya karisma gitu loh ya. Kebayang gak sih orang punya karisma kayak gimana ya? Orangnya banyak disukain sama orang gitu. Jadi orang lihat dia itu adalah sosok yang benar-benar kayak menarik banget, penampilannya juga menarik, asik lah ya gitu. Walaupun mungkin sederhana, tapi dia tuh benar-benar asik, aktif, orangnya juga aktif, diajak ngomong juga enak karena dia juga pinter gitu kan, menarik banget. Secara personality juga orang gampang tertarik gitu sama dia ya. Aktif, kreatif ya, orangnya nggak bisa diem, apa dikerjain sama dia ya. Tinggi badannya kurang lebih ya rata-rata lah, ya rata-rata, nggak tinggi nggak pendek juga gitu. Penampilannya yang jelas menarik teman-teman ya, menarik hati. Ini nggak selalu harus ganteng ya, nggak selalu harus cantik ya, tapi kalau dilihat di sini ya dia menarik gitu, walaupun nggak ganteng atau nggak cantik. Pernah nggak sih ketemu sama orang yang kayak biasa aja gitu, tapi entah kenapa kayak inner beauty-nya dia tuh menarik untuk dilihat gitu ya, seperti itu. Inner beauty-nya dia terlihat ya. Pada waktu dia jalan, pada waktu dia bicara, itu jadi sesuatu yang menarik. Hal-hal simple things yang dia lakukan itu jadi menarik banget buat dilihat. Nah, inilah dia gitu ya, punya a sense of charm yang benar-benar tinggi lah nih orangnya, kurang lebih kayak gitu. Finansialnya dia terlihat seolah-olah baik ya, tapi padahal kalau misalkan tahu dalemannya finansialnya dia, sebenarnya banyak juga tanggungan yang harus dia ibaratnya selesaikan ya, kayak gitu. Ya, seperti ini sih orangnya. Sering kali ini ngerjain banyak hal gitu kan, tapi yang dikerjain tuh kadang-kadang kayak nggak prioritas. Tapi ini orang pinter sih, orangnya pinter ya, orangnya smart. Nah kita lihat
dia bakalan datang gak sih dan mengungkapkan rindu ke kamu ya teman-teman ya. Dia bakalan datang atau mengungkapkan rindu ke kamu gak sih teman-teman ya. Kita lihat, dia bakalan hadir atau mengungkapkan rindu ke kamu apa enggak ya. Kita lihat. Mystic, kindness, and challenge. Kamu ingin seperti itu ya. Orang ini adalah orang yang berada di sekitar kamu sih teman-teman. Kamu mengharapkan dia rindu sama kamu gitu kan. Tapi ingat ya untuk tidak terjebak ilusi. Artinya gini loh, jangan kegeeran gitu loh teman-teman ya. Jangan kegeeran ya. Bahwa dia itu memendam rindu ke kamu dan kepingin segera ketemu sama kamu ya. Karena ya sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini apakah dia punya perasaan sama kamu dan sebagainya, nanti kita lihat ya di pertanyaan yang selanjutnya. Tapi kalau misalkan dilihat di sini, ini sepertinya kamu yang punya harapan besar ke dia gitu. Kamu yang punya keinginan besar supaya dia itu memendam rindu ke kamu gitu. Padahal mungkin sebenarnya dia enggak juga gitu ya, seperti itu. Nah, hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya teman-teman ya, karena ini ada potensi kayak kegeeran. Tapi nanti kita lihat apakah benar dia punya perasaan dari kamu atau kayak gimana gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, kamu berharap apa sih ya yang dia lihat dari kamu ya, yang membuat dia merasa rindu sama kamu ya kalau dilihat di sini. Tapi nanti kita lihat dari perspektif yang lain ya, apakah dia punya perasaan dan sebagainya gitu ya. Kita lihat kalau di sini sih lebih banyak kan ke kamu ya teman-teman ya, agak sedikit timpang ke dianya gitu. Kalau dilihat di sini dia itu merindukan kamu tapi lebih ke hubungan yang pertemanan gitu. Jadi sahabat, bestie yang bisa saling mendengar, yang bisa saling membantu gitu. Karena mungkin buat dia, hidup dia itu nggak gampang gitu kan ya. Hambatan juga banyak, rintangan juga banyak. Kok kamu tuh selalu ada gitu loh di sebelahnya dia. Kamu orang yang selalu bisa membuat dia itu merasa dihargai ketika orang-orang lain hanya melihat ketertarikan ya, ih keren dia orangnya dan bla bla bla, tapi kamu tuh dianggap orang yang ngertiin dia banget gitu loh. Kamu adalah orang yang berani, yang ngasih dia selalu semangat, motivasi dan sebagainya. Tapi kalau dilihat di sini ya, dia nganggapnya kerinduannya dia adalah sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, sebagai seorang yang bisa menghadapi ibaratnya hambatan bersama, ujian bersama ya, seperti itu. Sedangkan kamu mengharapkan yang lain. Nah seperti ini. Nah perasaan dia atau perasaan kamu ya, itu tuh seperti apa, kita lihat ya teman-teman ya. Kita bakal lihat seperti apa perasaan dia, perasaannya kamu. Sebenarnya kamu juga udah tahu gitu kan, kalau misalkan merenungkan ini dengan baik ya, berharap boleh sih teman-teman ya, tapi jangan sampai harapan ini pada akhirnya membuat kamu kehilangan orang yang bisa saling support gitu loh sama kamu teman-teman ya. Terbuka, nggak apa-apa kalau misalkan bilang aku punya perasaan loh sama kamu, tapi renungkan dulu baik-baik. Itu hal yang wajar nggak sih? Itu hal-hal yang akan membuat hubungan ini jadi seperti apa nggak sih gitu ya. Karena kalau kamu merenungkan dengan baik, sebenarnya ini berdua bisa saling support gitu, tapi mungkin bukan sebagai pasangan ya, bukan sebagai pasangan, bukan sebagai apa, tapi sebagai seorang teman. Karena dia mengharapnya seperti itu. Dia mungkin gak mau kehilangan sosok teman, dia mungkin gak mau kehilangan sosok yang bisa ngertiin dia gitu, karena susah banget itu nemu orang kayak kamu gitu. Dia seperti itu gitu ya. Ketika orang lain melihat dia sempurna, kamu tuh bisa banget yang namanya tidak melihat kesempurnaan itu dan menganggapnya biasa gitu loh. Dan itu yang dia itu suka gitu dari kamu, selalu jadi orang yang bisa support dia dalam keadaan seperti apapun. Seperti ini teman-teman. Ini buat yang milih cerita nomor 1 ya.
Kadang begitu nggak sih teman-teman, ya udah temenan lama banget gitu ya, salah satu dari kalian mungkin ada yang suka ya, terus habis gitu ada ketakutan kalau misalkan nanti mengucapkan, mengutarakan gitu apa yang terjadi ya gitu. Oke, ini cerita yang kedua ya, buat kalian yang memilih cerita yang kedua buat kamu, ini ada freedom di sini. Oke, ada freedom. Siapa sih dia ya, dan ciri-cirinya dia kayak gimana, kita lihat ya. Orangnya punya prinsip banget teman-teman ya, orangnya punya prinsip, terus habis gitu juga dia itu typically orang yang nggak bisa diatur ya. Jadi kalau dia udah punya prinsip, dia udah merasa ini yang paling benar, udah yang benar yang menurut pikiran dia ya, ya udah dia bakalan stay di sana gitu kan ya, apapun resikonya. Karena ini orang yang cukup bertanggung jawab. Kalau udah milih sesuatu hal ya udah ya benar-benar seperti itu. Nah, orangnya cukup tegas ya, nggak mau yang namanya diatur sama orang lain teman-teman, tapi dia punya aturan untuk dirinya dia sendiri. Ngikutin aturan iya ya, tapi kalau hal-hal tersebut tidak realistis dia nggak akan ikutin teman-teman ya. Suka keterikatan, hal-hal yang bersifat struktural ya, tapi in other side ya, dia nggak mau yang namanya di luar dari itu ya, di luar dari hal struktural itu, dia punya aturan untuk dirinya dia sendiri, gak mau diatur sama orang lain. Kaku menang sendiri iya ya, tapi dia orangnya cukup bertanggung jawab sama problem-problemnya dia sendiri, pekerjaannya dia sendiri. Jadi nggak suka dependen sama orang. Jadi orang ini benar-benar independen. Kalau ada masalah dia bakalan selesaiin sendiri. Nggak suka yang namanya ikut campur urusannya orang lain yang tidak berkaitan dengan dia. Jadi kalau as long as masalah kamu nggak berkaitan dengan dia, jangan harap dia mau bantu atau kayak gimana ya. Kalau kamu nggak mau minta tolong. Tapi kalaupun kamu minta tolong dan dianya masih ada hal yang harus dikerjakan berkaitan dengan kewajibannya dia, sesuatu hal yang harus dia selesaikan, dia nggak akan nolongin kamu. Dia akan pastikan hal yang dia selesaikan ini selesai terlebih dahulu ya, seperti itu. Orang yang cukup setia teman-teman ya, cukup loyal. Jadi kalau misalkan dia udah mendaratkan pilihan sama satu hal ya, dia bakalan setia banget gitu. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Artinya bukan tipikal orang yang akan main-main ya. Jadi kayak ngasih harapan atau apa, kadang ada orang yang kayak begitu ya, ngasih harapan dia udah digantung aja semua dulu, ntar dapat yang mana ya udah gampang. Ini enggak. Kalau dia suka dia bilang suka, kalau enggak bilang enggak. Jadi pasti gitu loh. Kalau emang mau jalan sama aku ya ayo gitu. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa gitu. Karena dia tuh punya aturan buat dirinya dia sendiri. Nah, dia akan memastikan dulu, yang bikin dia lama untuk memutuskan, untuk mengungkapkan atau apa gitu kan ya, itu adalah berkaitan dengan apakah prinsipnya dia akan berbenturan dengan prinsip orang yang dia sayang ini gitu kan. Kalau misalkan itu berbenturan, dia bakalan mundur teman-teman. Tapi kalau misalkan dia udah pasti, udah yakin, dia bakalan jalanin hal tersebut. Dan ini bukan tipikal orang yang suka nyesel di tengah jalan. Jadi kalau udah jalan ya udah gitu. Apapun yang terjadi pada akhirnya nanti dia bakalan bisa pertanggungjawabkan hal tersebut dengan sangat baik ya. Ini orang yang seperti itu, kaku sih ya. Nah sekarang kita lihat dia bakalan datang gak sih mengungkap rindu ke kamu ya. Kita lihat ceritanya, bakalan datang gak sih mengungkap rindu ke kamu. Oke, sebenarnya gini, kepinginnya iya karena ada peluang ke sana ya. Kalau dibilang rindu, dia pingin yang namanya ngobrol sama kamu, iya gitu kan, tentang komunikasi, tentang hal-hal yang dia pingin sampaikan, tentang kedekatan atau koneksi secara ikatan atau jiwa ya. Dia merasa punya koneksi ya sama kamu. Tapi sekali lagi teman-teman, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu ya. Berkaitan dengan masa lalu, ini bisa jadi adalah orang dari masa lalu ya kamu yang rindu dan kepingin banget yang namanya mencari gitu kan ya, kesempatan untuk bisa kembali bicara dan sebagainya ya, seperti ini. Waduh ya,
Masa lalu lagi gitu. Apa sih yang dirindukan dari kamu? Ya kita lihat nih. Apa yang dirindukan dari kamu? Kita lihat di sini. Oh, ada balance. Hmm. Kamu tuh orang yang bisa menyeimbangkan dia. Ya, jadi yang dirindukan dari kamu adalah seimbangnya kamu tuh orang yang gak gampang gerusa-gerusu yang kayak begitu ya teman-teman, yang gak gampang cepet-cepet, selalu punya rencana gitu, selalu punya rencana dalam keadaan seperti apapun, selalu punya visi yang harus kamu tuju gitu kan, seperti itu. Dan ini kalau misalkan dilihat ya, ada pengaruh-pengaruh dari environment gitu kan ya, pergaulan ya, barengan sama kamu gitu kan, orang-orang di sekelilingnya kamu ini juga dirindukan sama dia gitu. Jadi bisa saja tentang family dan sebagainya ya teman-teman ya, yang memang dirindukan dari kamu. Nah sekarang kita bakalan lihat perasaannya dia atau perasaannya kamu itu kayak gimana ya. Apakah rindunya ini bakalan bersambut, apakah kamunya juga akan menyambut rindunya dia. Kita bakal lihat ya di sini teman-teman ya, ada faith, appreciation, confidence ya, dan juga ada balance. No balance, one more. Apakah rindunya dia bersambut ya? Sebenarnya kamu juga rindu, tapi jauh ya teman-teman ya, jauh. Artinya kamu menganggap itu adalah satu bagian dari hal yang emang udah berlalu gitu ya. Kepinginnya apakah bersama lagi atau rindu lagi ya, kamu percaya bahwa ya udahlah, yang namanya jodoh bakalan nggak lari kemana gitu. Kalau memang itu masa lalu dan memang harus kembali, pasti nanti ada waktunya. Tapi kamu menghormati atau menghargai waktu kamu sekarang gitu, waktu kamu sekarang tanpa berencana apa-apa sama dia gitu. Bahkan ini mungkin kamu nggak kepikiran gitu bahwa dia orang yang rindu sama kamu ya, seperti itu. Kalau bersambutnya ya kamu tuh yang a matter of time gitu ya. Jadi kalau misalkan ya let's say nanti kalau misalkan ketemu ya udah ketemu itu and fine, nggak apa-apa. Kata nanti aja gitu loh. Apa kata nanti aja gitu. Kamu begitu gitu loh ya, seperti itu. Oke. Ini cerita kedua ya buat kamu yang memilih cerita yang kedua teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Buat kamu yang milih cerita ketiga, kita bakalan lihat ada creation siapa sih ya, dan ciri-cirinya dia kayak gimana ya. Kita lihat siapa sih dia dan ciri-cirinya dia seperti apa. Kita lihat. Oke. Ini orang yang gak bisa diatur ya, gak bisa diatur banget. Jadi dia tuh punya aturan sama dirinya dia sendiri. Dia gak suka dikekang sama orang lain, dikontrol orang lain, apalagi gitu kan. Dia gak bakal teman-teman dia itu seperti itu. So ya, ini orang yang punya visi dalam hidupnya dia. Jadi kalau misalkan partner yang baik ya, dia adalah partner yang baik karena dia nggak suka yang namanya ikut campur ya, atau cawe-cawe gitu ya, masalah orang lain ataupun teritori yang dia merasa bahwa itu bukan teritorinya dia. Dia nggak akan ikut campur. Ini temen yang baik teman-teman, karena ada tipikal orang yang kepoan banget gitu kan, mau mengorek-ngorek gitu tentang masa lalu seseorang, tentang orang itu kayak gimana, temenan sama siapa aja. Kayak psycho banget nggak sih orang kayak begitu ya kan. Tapi ini orang yang nggak mau kayak begitu, orang yang selalu ya udah ini teritoriku ya, teritoriku cukup sekian gitu. Ada masanya dimana waktu itu nggak dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif gitu ya. Hal-hal kayak gitu kalau kita mau tahu urusannya orang kepoan, dan itu adalah orang nganggur banget gitu loh, orang nggak punya kerjaan, waktunya juga banyak banget. Nah ini enggak, dia tuh bukan tipikal orang kayak gitu. Ada banyak hal yang bisa bermanfaat yang bisa aku lakukan untuk menghasilkan karya, untuk berkarya, hal-hal seperti itu, melakukan satu kreasi, hal seperti ini yang dia fokuskan ya buat hidupnya dia. Seorang partner yang baik ya, bisa kerja, bisa ini, cuman memang orangnya sedikit nekat ya. Jadi kalau emang melakukan sesuatu hal, dia nggak akan sih ngerugiin orang lain, nggak akan. Tapi kadang-kadang spekulasinya dia itu terlalu nekat gitu.
ya. Dan bukan orang yang tipikal menyesal ya. Kalau misalkan sudah melakukan satu hal dan mungkin pilihannya tersebut kurang tepat ya, dia nggak akan nyesel. Tapi dia belajar dari sana. Orang yang mencintai dirinya dia sendiri, orang yang tahu cara menghargai dirinya dia sendiri. Nah, ciri-cirinya begini. Kita lihat ya, apakah dia akan datang mengungkapkan rindu ke kamu, teman-teman ya. Apakah dia bakalan datang untuk mengungkapkan rindu ke kamu? Kita lihat nih ya. Kalau dilihat di sini ada attachment. Attachment ini adalah tentang keterikatan ya, tapi keterikatan yang bukan sesuatu hal yang kayak terikat selama-lamanya, enggak. Kesenangan sesaat iya ya. Jadi kesenangan sesaat, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan juga bisa. Orang yang berada di secara hierarki mungkin lebih tinggi daripada kamu, ataupun kamu lebih tinggi daripada dia ya. Tapi secara hierarki kalian juga seperti itu. Tapi kalian pernah bersenang-senang bersama ya. Seperti itu. Jadi kayak ya udah gitu ya. Kayak sekali ya udah gitu, ketemu lagi gitu ya udah gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan merindukan kalau pas ketemu aja gitu ya. Jadi hubungan yang senang-senang gitu. Nah, apa sih yang dirindukan dari kamu, teman-teman ya? Walaupun ini adalah hubungan yang ibaratnya senang-senang sesaat ya, kayak gitu. Kita lihat apa sih yang dirindukan dari kamu ya. Kamu tuh nggak pernah maksain dia gitu ya untuk bisa cinta sama dia, sayang sama dia ya, karena kamu tahu bahwa dia tuh orang yang nggak bisa digituin gitu. Semakin diikat dia akan semakin lari gitu. Tapi ya udah, mengikuti permainan aja deh gitu. Ya kamu selalu enggak yang namanya memberikan pilihan yang susah ya. Kadang kan ada ya, udah kamu pilih aku atau kamu masih tetap aja kayak begini bla 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 bla, enggak. Tapi kamu memang benar-benar ya udah slow aja gitu. Kalau emang suatu saat dia sayang sama aku ya dia pasti akan sama aku. Tapi sambil menunggu dan sebagainya ya udah nggak apa-apa, yang penting aku melakukan yang terbaik. Nah, ini yang dirindukan dari kamu, karena kamu nggak pernah yang namanya maksa apa-apa sehingga menjadi konflik gitu. Kadang ada di hubungan dia yang lalu atau hubungan dia yang sama yang lain dan sebagainya, dipaksa banget malah dia hilang gitu. Malah dia benar-benar dikasih pilihan, dia nggak akan milih orang yang ngasih pilihan tersebut gitu, karena memang ini tipikal orang yang seperti itu. Semakin diikat semakin dia lari ya, seperti itu. Tapi entah kenapa kalau sama kamu ya ada perasaan gitu kan ya, ada perasaan karena memang kamu orangnya juga enjoy sih teman-teman ya, slow aja gitu. Nah, perasaan dia atau perasaan kamu gitu kan ya, apakah rindunya dia bersambut? Waduh ya, ada transformation di sini. Ceritanya udah kayak begitu banget gitu kan, tapi kenapa ada transformation di sini ya? Oke, kalau misalkan dilihat di sini teman-teman, ini adalah hubungan-hubungan yang berbahaya iya, dan kamu udah tahu konsekuensi atau risikonya seperti apa, ya kan? Ada transformation di sini, komitmen, berhubungan dengan seseorang yang sudah berkomitmen ya, bisa jadi kamu, bisa jadi dia ya, seperti itu. Tapi ada penantian juga, membuka hati pada orang yang kurang tepat ya, seperti itu. Nah, apakah rindunya bersambut? Jawabannya udah dari sini ya, silahkan dijawab sendiri teman-teman ya. Oke, kita ya bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading dengan tema yang berbeda ya. Buat kalian yang memilih cerita 1, 2, dan 3, semoga apapun masalah yang sedang kalian hadapi gitu kan, tentang rindunya seseorang sama kamu dan apakah bersambut apa enggak ya, semoga yang terbaik ya teman-teman ya. Yang datang semoga yang baik-baik, kalaupun yang enggak baik ya biarkan mereka pergi dengan sendirinya ya. Oke. Kita jumpa lagi ya dengan tema yang pastinya akan lebih menarik dan bisa buat pembelajaran buat kita semua, buat aku, buat kamu, pastinya kita belajar bersama. Oke. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.